Belana. Nah, kemudian Selong Belana juga dilengkapi dengan tempat pariwisata dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Nah, kebetulan yang dicari dengan Mas Noval, kriteria-kriteria yang dicari oleh Mas Noval sesuai dengan yang ada di Selong Belana. Ada tempat pengabdian masyarakat, ada tempat kesehatan juga ada, pendidikan juga ada, dan lain sebagainya. Nah, dan kebetulan kepala desa dari Selong Belana ini adalah teman dari ayah saya, jadi bisa saya bantu untuk mengkoordinir lah gimana prosesnya dari Lombok sini langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman bersedia untuk melanjutkan pengabdiannya di Lombok atau di Selong Belana, insya Allah kami bantu, welcome dari Lombok. Saya mungkin nggak menjelaskan secara singkat ya, tetapi nanti bisa dimusyawarahkan bersama apa aja yang bikin penasaran yang di Lombok itu. Kalau teman-teman merasa ada yang membuatnya penasaran, ditanyakan aja, nanti kita saling sharing lah, saling tanya jawab aja dulu. Kayak ngobrol santai gitu. Oke dah. Ya, monggo teman-teman kita ngalir aja. Kalau bisa lebih dua arah, monggo yang mau ditanyakan, mumpung ada Mas Ardi, saya persilahkan teman-teman. Ini semuanya wajib bertanya ya dari Mas Mirza, monggo. Oke, siap. Oke, assalamualaikum Mas Ardi, Pak? Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mungkin izin bertanya terkait dengan bagaimana sih di sana, mungkin dari segi masyarakat dan juga adat istiadatnya ataupun sekiranya itu kultur dari desa Selong Belana tersebut bagaimana, Mas? Sekiranya itu apakah orang-orangnya ya sekiranya welcome terkait dengan hal-hal yang seperti ini atau bagaimana? Mungkin lebih yang utama seperti itu sih, Mas. Monggo, Mas. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo Mas Ardi. Ini masyarakatnya kayak gimana, terus budayanya kayak seperti apa, budaya apa, dan adat istiadatnya seperti apa? Monggo. Baik, tadi siapa Mas siapa yang nanya Mas tadi? Mas Mirza. Oh, Mas Mirza. Ya Mas Mirza, kebetulan di sini kan pertama ya, suku dari orang Lombok itu sendiri adalah suku Sasak. Suku Sasak itu kalau mau dikenal lebih lanjut itu memang ada ciri khasnya tersendiri. Kalau zaman klasik, kalau kita bisa katakan zaman klasik, suku Sasak itu adalah suku yang memang orang-orangnya itu terkenal dengan primitif. Tapi tanda kutip primitif dari segi pakaian. Tetapi dalam pemikirannya itu sudah mengikuti perkembangan saat ini. Dan orang-orang dari masyarakat setempat, khususnya dari masyarakat Selong Belana, itu sangat menghargai dan sangat menerima jika ada teman-teman pengabdian yang ingin mengabdi di Selong Belana. Dengan catatan dia harus lapor dulu ke kepala desa. Kebetulan juga rata-rata teman saya juga banyak dari Selong Belana, jadi ya karena saya sudah sering main ke sana, terus ya saya senang banyak turisnya juga, keindahan lokal juga masuk, terus adatnya lebih mengena juga adatnya di sini. Jadi di Lombok ini bukan cuma di Selong Belana aja ya Mas Mirza. Jadi di Lombok ini terkenal dengan budaya yang kental, yang kuat budayanya. Jadi nggak bisa saya ceritakan gimana budayanya tersebut, akan tetapi saya bisa memberikan gambaran. Kalau contoh misalkan budaya, misalkan ketika pengabdian di Selong Belana misalkan ya, kita menemukan budaya masyarakat yang tiba-tiba ada acara kawin, acara pernikahan misalkan, itu sebelum pernikahan itu ada adat yang namanya kita kawin lari.
Nah, itu kan yang berbeda kan sama di tempat lainnya. Artinya kawin lari itu kita sebagai laki-laki untuk memberanikan diri menculik perempuan di rumah dan menyimpan perempuan tersebut di rumah laki-laki. Nah, kalau misalkan menemukan itu di Lombok itu enggak cuman satu adat kita, banyak lagi adat kita di Lombok ini, bahwa nanti teman-teman mungkin bisa menemukan pakaian-pakaian yang memang dibikin langsung dari Lombok, yang ya banyaklah keanehan-keanehan yang mungkin bisa disebut keunikan kalau identiknya dengan seperti itu. Intinya kami selaku masyarakat Lombok dengan budaya yang ada pada saat ini masih kuat, artinya budaya itu masih di atas, masih kental ya. Nah, kebetulan ada kawan saya yang ada di samping. Saya ada teman dari pariwisata. Kebetulan dia alumni UIN Sunan Kalijaga, magister. Ini dia tesisnya juga membahas tentang daerah sekitar Selong Belana, bagian pariwisatanya, dan bisa juga beliau menjelaskan mengenai masyarakat setempat lah. Intinya teman saya malu ini bicara ini. Gak apa-apa, ini kita keluarga. Ya semoga berbeda ranah, Pak Naufal. Gak enak tiba-tiba ikut gitu. Dulu peci, sekarang pakai koboi ala-ala ini. Iya. Gak apa-apa, sharing aja, ini juga keluarga besar ini. Iya. saya sambil nyetir nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Monggo dilanjut, Mas Randi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, cukup menarik juga, saya juga udah lihat-lihat tentang profil dari desa Selong Belana ini yang ada di NTB. Nah, setelah saya lihat sekilas, rata-rata kayaknya masyarakatnya itu dia bekerja sebagai petani, karena mereka nelayan, karena desa Selong Belana ini dekat sama pantai. Jadi kira-kira selain nelayan, kira-kira warga dari desa Selong Belana ini memanfaatkan potensi apa lagi gitu yang bisa dimanfaatkan mereka untuk sebagai peningkatan ekonomi di desa ini gitu, atau ada produk lokal atau yang lainnya. Itu sih dari saya. Oke. Monggo di respon. Agak sulit. Mas Naufal, Dalam. mohon izin ya, bisa membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan kondisi geografis yang ada di Selong Belana itu sendiri. Terus terkait dengan pertanyaan saudara siapa tadi? Mas Randi, ya, Mas Randi, terkait dengan potensi perekonomian masyarakat. Ya, memang betul, salah satu sumber penghasilan masyarakat yang ada di Selong Belana itu melalui budaya nelayan ya, nelayan. Ya, dan selain itu juga potensi penghasilan ekonomi masyarakat Selong Belana itu juga salah satu potensinya itu adalah bertani ya, bertani. Karena memang tempat atau letak geografis di Selong Belana itu memang mayoritasnya memiliki lahan pertanian yang cukup luas ya, dan di sisi lain juga ladang pertanian seperti penanaman jagung, terus penanaman apa lagi yang sejenisnya itu ya. Nah, itu menjadi sumber penghasilan ekonomi masyarakat setempat. Selain dari nelayan, itu juga
terdapat penghasilan dari sumber petani itu sendiri. Nah, itu sedikit informasi dari pusat perekonomian yang ada di Desa Silung Belanak, Mas. Oke. Saya juga pernah dengar dari Mas Ardi juga di situ selain nelayan, terus bertani dan juga tour guide. Nah, tour guide di situ juga Ya, betul. berkembang, katanya Mas Ardi itu. Betul sekali, betul. Nah, saya izin bertanya lagi, Kak. Oh iya, kayaknya ada follow up dari pertanyaan, monggo silakan. Nah ya Kak, jadi ini sih Kak juga penasaran, kira-kira di desa sana itu kayak ada komunitas gitu nggak, kayak komunitas unit usaha gitu yang atau dari sekelompok warga yang mengebuat perkumpulan ataupun perkelompokan untuk usaha gitu Kak, itu kira-kira ada nggak ya Kak? Usaha. Kelompok seperti UMKM itu atau kerajinan itu ya yang dimaksud. Nah ya bisa jadi kayak benar Kak. Oh iya. Kalau di Desa Silung Belanak, salah satu kerajinan yang dibuat oleh masyarakat setempat itu ada namanya apa sih, beruga itu, Gazebo. ya gazebo. Ya di situ salah satu produksi gazebo yang cukup besar lah ya, pembuat gazebo yang cukup besar di Silung Belanak. Di sisi lain juga ada potensi pembuatan kerajinan, apa sih namanya itu, yang sasa-sasa itu, Tenun. ya tenun ya, salah satunya tenun ya, salah satunya itu Mas berarti Anu. Ya, berarti kedua kerajinan itu pusatnya itu ada di Desa Serang Belana ini ya Kak? enggak pusat, cuman ada pengembangan di Desa Silung Belanak. Untuk pusat tenunnya itu namanya Desa Terare ya, Desa Terare. Sade Desa Terare itu merupakan pusat. Cuman di Desa Silung Belanak sebagai pengembangan juga untuk kerajinan tenun itu sendiri. Oke, siap Kak. Makasih banyak ya infonya. Ya, matur nuwun Mas Randi. Monggo Mbak Nurul. Mbak Nurul. Monggo silakan Mbak Nurul pertanyaannya. Mbak Nurul. Mas Beni. Monggo silakan. Ya baik, terima kasih Mas Noval. Nah di sini Kak Randi, saya ingin bertanya ini Kak Randi, untuk jarak tempuh dari kota ke desa tersebut itu memakan waktu berapa jam dan harus kendaraan transportasi apa yang dipakai untuk sampai ke desa yang kita tuju ini, Kak Randi? Siap. Monggo. Oke, untuk jarak tempuh dari Silung Belanak ke kota, kebetulan saya kan tinggalnya di daerah kota juga, dan saya sering ke Silung Belanak itu setengah jam lah, 30 menit itu sudah bisa nyampe ke Silung Belanak. Jadi nggak jauh ya, Lombok itu nggak ada yang jauh. Mas apa tadi itu? Mas Beni, Lombok itu nggak ada yang jauh, cuman karena Lombok itu terkenal lurus jalannya, tinggal ngikutin jalur aja nyampe. Dan untuk perjalanan dari kota ke Silung Belanak atau Silung Belanak ke kota itu pakai kendaraan apa aja bisa Mas. Kayak pakai kendaraan bisa apa aja bisa, mau motor, mau mobil bisa. Terus jalannya juga bagus. Hot mix lah, bisa rekomendasi jalan, nggak bikin kecewa lah kalau mau ke kota begitu Mas. Jadi enak lah kesimpulannya, karena salah satu visi dan misi pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah bahkan provinsi itu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa perjalanan menuju kemanapun itu difasilitasi dengan aspal yang hot mix
artinya aspal yang diperbarui dan yang bagus. Jadi nggak ada masalah kalau perjalanan, Mas. Jarak tempuhnya setengah jam. Monggo, Mas Beni. Ada lagi? Oke, terima kasih Mas Randi. Oh ya, Mas Randi, kalau Mas Ardi. Mas Ardi, bukan Randi. Gimana, untuk Beni? sistem pendidikan di sana itu gimana ya? Apakah masih tergolong dalam sistem pendidikan seperti 3T yang masih membutuhkan tenaga pengajar atau gimana, Mas Randi? Sorry, Mas Hardi. Oh ya. Untuk pendidikan yang ada di Selang Belana sebenarnya memang butuh pendidik ya, butuh pengajar. Tetapi di sana itu masalahnya bukan pengajarnya, Mas, tapi yang diajar. Karena Lombok itu dari dulu itu memang terkenal dengan nikah muda, Mas. Jadi itu yang perlu disosialisasikan juga, misalkan kalau memang jadi di Selang Belana, disarankan untuk anak-anak yang setelah lulus SD untuk jangan nikah lah. SMP. Karena di sini, Mas ya, mau sebanyak apapun guru, mau sedikit apapun guru itu siswanya nggak peduli, Mas. Bukan nggak peduli belajar, karena memang di sini tuh banyak yang nikah muda. Nah, jadi masalah pengajar itu sebanyak apapun pengajarnya, intinya itu siswa tidak memandang seperti itu, akan tapi mereka memandang bahwa semakin cepat nikah semakin cepat nikah ya semakin jaya gitu. Tapi justru itu yang perlu kita sosialisasikan, bahwa tidak semudah itu orang untuk menikah muda ya, apalagi ketika umurnya itu setelah SD nikah, bahkan setelah SMP juga nikah gitu, Mas. Di sini kalau di daerah Solong Belana itu rata-rata anak itu sekolah itu sampai SD kebanyakan. SMP-nya sedikit karena setelah SD itu banyak yang kerja, anak-anak itu kalau nggak kerja ya ada yang nikah juga. Ya kalau nggak gitu ya melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya SMP. Tapi kalau SMA itu agak sedikit minim, udah kelihatan minimnya karena mereka banyak yang bekerja dan menikah. Gitu, Mas. Jadi kesimpulannya ya perlu sosialisasikan lah tentang nikah ini untuk mereka yang masih di bawah umur. Oke. Kalau masalah pendidik ya nggak masalah, memang butuh pendidik, butuh, cuman Untuk itu terkait kurang pernikahan, sosialisasi juga sih memang. Monggo Mas Beni. Mas, kalau untuk terkait pernikahan usia dini itu, terkait pernikahan di usia dini itu, apakah tidak ada larangan dari aparat pemerintah setempat gitu, mengingatkan kita negara Indonesia kan sudah ada undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan, atau ada perda gitu yang mengatur, Mas, sehingga Mas SD pun tamat SD sudah banyak yang menikah. Itu penyebabnya gimana? Sebenarnya bagus pertanyaannya ini. jadi jadi memang pemerintah itu sudah menyarankan, bahkan membuat undang-undang bahwa nikah di bawah umur itu dilarang ya, Mas ya. Tetapi ya apalah daya, orang yang bisa dianggap kurang pendidikan ya, walaupun memang nikahnya nggak dianggap sah secara sah secara negara ya, yang penting sah dianggap secara agama, kan nggak masalah kalau nikah Berarti secara lebih agama ya komunikasi. sah-sah aja. Tapi kalau pemerintah, nah ini sebenarnya bagus, Mas. Kemarin saya itu ada wawancara, Mas ya, sama ketua DPR yang di Lombok Tengah, Mas ya. Nah, justru
di sini ada pro kontra, Mas. Di sini ada pro kontra. Kontranya begini, dilarang untuk nikah dini karena banyak menimbulkan kekacauan. Contohnya banyak perceraian dan lain sebagainya, Mas ya. Banyak perceraian, akhirnya banyak duda, banyak janda dan lain sebagainya. Banyak anak yang disia-siakan, yang dibuang. Itu kontranya. Kemudian yang pro-nya, dengan adanya pernikahan dini, maka mereka akan semakin dijaga satu sama lain antara pasangannya. Contoh misalkan di sini juga, Mas, di sini juga masyarakatnya memang baik, Mas, tapi namanya manusia ya, pasti ada aja kekurangan dan kelebihan, ada aja kesalahan dan yang dia lakukan itu ada juga yang benar. Nah, jadi mereka alasan untuk menikah dini salah satunya loh, Mas ya, salah satunya itu untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, sehingga pemerintah sampai saat ini, kemarin kita di pemerintahan itu sudah mengajukan bahwa setiap ada orang masyarakat Lombok, khususnya di Pulau Lombok ya, Mas ya. Nah, kalau ingin menikah itu ada pranikah namanya, itu pranikah. Jadi ada sosialisasi apa aja yang perlu dilakukan pasca nikah dan lain sebagainya. Nah, makanya program pemerintah itu, pemerintah juga tidak melarang kalau ada orang yang nikah di bawah umur, akan tetapi yang melarang itu undang-undang, Mas ya. Undang-undang yang melarang. Kalau misalkan dia itu nikahnya di bawah umur, ya sebenarnya ya memang sih dilarang sih sama negara. Saya juga Berarti nggak Mas, ngerti, Mas. Karena itu turun temurun sih. Karena itu turun temurun. Jadi oh ya, kalau sudah sifatnya turun temurun, maka itu kan Ya, udah jadi habit, Mas. Udah jadi habit, jadi kebiasaan mereka. Dilihat dari orang tuanya, kakeknya, bahkan warga sekitarnya. Jadi itu suatu kebiasaan habit yang mereka lakukan. berarti nah bisa gimana? dikata hampir rata-rata masyarakat di sana lebih mempercayai kayak misalnya hukum adat gitu ya, atau hukum keturunan daripada mempercayai hukum yang dibuat pemerintah. Bisa dikatakan begitu juga mungkin Mas ya? Bisa dikatakan seperti itu, Mas. Tapi tidak seluruhnya yang ada di Lombok, Mas ya. Contoh misalkan kalau di kota misalkan, Mas. Di kota itu sudah seperti biasanya lah, masyarakat biasanya. Itu hanya di pedalaman-pedalaman saja. Makanya kan tadi saya bilang budayanya lebih kental daripada peraturan-peraturan yang ada dalam pemerintahan maupun agama gitu. Budaya itu lebih di atas itu, kental. Baik Mas, terakhir ini Mas, itu di desa tersebut itu ada berapa kelurahan Mas ya? Di desa yang mau kita tuju ini ada berapa kelurahan? Sip. Kelurahan. Harap itu. Anu kurang lebih 8 atau kurang lebih 9 kelurahan. Kurang lebih 9 kelurahan ya. Iya. Kurang lebih 9 kelurahan. Tapi di sini pakai dusun dia. Di sini kalau di Pakai Lombok itu dusun. pakai dusun, Mas. Iya. Enggak pakai kelurahan dia. Pakai dusun. Sambil jalan teh. Mana? Selesai di sini. Pakai dusun. Di sini pakainya dusun bukan kelurahan. Oke, baik Mas. Saya rasa cukup Mas Noval. Oh ya, baik. Ini Ya, masalah tentang kebudayaan kan emang ini ya apa, kalau katanya Johan Galtung tuh negatif culture sama positif culture. Ada budaya positif, ada budaya negatif. Emang itu dinamika di masyarakat, emang kadang campur sari. Itu kadang ada sedekah laut aja di daerah saya, ya ada positifnya, ada negatifnya, ada ngajinya, ada sesajennya, dan lain-lain lah. Itu emang ya akulturasi asimilasi dari Indonesia lah, Nusantara nih. Monggo Mbak Adel silahkan bertanya.
Mbak Adel atau Mbak Nurul? Monggo silakan. Ya, Mbak Adel, monggo. Mbak Nurul dulu juga nggak apa-apa, Mas. Ini masih nyari sinyal yang bagus. Ini udah bagus. Mbak Nurul juga susah sinyal karena di Aceh. Halo, iya. Ya, monggo Mbak Nurul, monggo. Salam kenal Mas Ardi. Perkenalkan Iya, saya salam Nurul. kenal Mbak Nurul. Saya ingin bertanya kan tadi Mas Ardi ada bilang kalau di desa tersebut itu udah banyak sekali yang mengadakan kegiatan KKN gitu kan, kegiatan pengabdian gitu. Nah, kalau saya boleh tahu dari kegiatan KKN itu yang mereka kegiatannya itu apa aja gitu, dan sampai sekarang kira-kira masih ada yang masih berjalan nggak sih dari kegiatan-kegiatan KKN itu masih berjalan nggak sih di masyarakat tersebut? Mana tahu nanti ketika kita pengabdian di sana bisa kita lanjutkan juga dari yang udah sebelumnya gitu kan. Jadi biar terus terhubung sama kegiatan yang di sana gitu. Oh ya Mbak Nurul. Jadi yang kegiatan-kegiatan bekas-bekas dari anak-anak KKN itu salah satunya kebanyakan si TPQ ya Mbak ya, TPQ yang mereka hidupkan. Nah, TPQ yang ada di musola. Kemudian di bidang kesehatan juga ada. Cuman di bidang kesehatan ini tidak, mereka hanya ikut andil. Jadi mereka diundang sama desa setempat untuk jadi panitia untuk bantu-bantu gitu. Tapi kalau sumbangsih dari KKN itu sendiri, salah satunya itu TPQ yang mereka hidupkan. Kemudian ini Mbak, di sana kan tempat pariwisata, jadi mereka membangun fasilitas untuk orang yang ingin berkunjung atau orang yang ingin berwisata ke sana. Jadi contohnya misalkan bak sampah misalkan, terus kamar mandi, toilet dan lain sebagainya. Itu sumbangsih dari anak-anak KKN. Tapi catatan, untuk pengabdian selanjutnya saya kira masyarakat setempat kayaknya tidak terlalu membutuhkan lagi kayak bak sampah, toilet dan lain sebagainya, karena yang ditujukan saat ini karena mereka butuh perekonomian, gimana kita untuk mencari solusi bagaimana para guide itu mendapatkan turis. Nah, salah satunya misalkan ya, saya kasih contoh misalkan solusi dari membantu guide itu sendiri, membangun aplikasi. Misalkan jika turis ingin berangkat ke Selong Belana, siapa yang harus dikunjungin ya, untuk guide-nya sama siapa misalkan. Nanti tinggal pakai aplikasi ini bla 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 bla, nanti tinggal ketemu sudah berjalan gitu. Jadi guide-nya kan nggak sulit juga nyari turisnya pun nggak sulit nyari guide-nya. Nah, seperti itu. Jadi mempermudah menemukan cara mendapatkan peluang ekonomi dari guide itu sendiri. Karena memang guide itu sasarannya turis Mbak, yang kalau sekarang. Dan di saat pandemi ini mereka sangat kekurangan pengunjung, terutama turis. Karena memang kita kan udah tahu pandemi ini seperti apa ya kan Mbak. Kalau ada orang luar negeri yang datang gini, memang sih masih banyak turis datang. Tapi mereka juga agak kewalahan gimana cara untuk bicaranya dengan turis, karena turis juga itu harus saling jaga jarak. Nah, maka dari itu solusinya itu, saran saya loh Mbak ya, jika ada memang aplikasi untuk membantu mempermudah guide saling berkomunikasi dengan turis, ya alhamdulillah, berarti mereka sangat berterima kasih karena mereka juga membutuhkan hal tersebut Mbak. Terima kasih. Untuk sumbangsih ke depannya insya Allah semoga mereka suka lah. Terima kasih Mbak.
Kasih Mbak Nurul. Terima kasih, Eh, Mas. ada lagi Mbak Nurul pertanyaannya? Monggo. Udah, itu aja dulu coba. Ya, ya bisa website, bisa aplikasi. Kalau saya lihat nih desa apa Selong Belana ini lebih mirip dengan Jogja kita. Itu yang aplikasi khusus Gojek khusus yang di Jogja. Sedulur bantu sedulur. Nah, mungkin mirip-mirip kayak gitu. Nanti kita bisa sondingkan. Saya juga punya teman IT dari Kalimantan itu. Pontianak yang bisa IT. Nanti kita bisa saling sonding-sondingkan lah. Karena kemarin juga udah rampung buat aplikasi bahasa daerah kayaknya dan pembelajaran bahasa daerah. Nah, itu bisa jadi nanti ini dan bisa gunain website sih. Website juga bisa digunain karena legalitas itu penting ya. Dan alhamdulillah YC kan udah rilis juga dari Kemenkumham serta punya website, nanti kita bisa ini juga bisa bantu desa tersebut. Monggo Mbak Adel, jatahnya silakan untuk bertanya. Mbak Adel, ini kayak Ya, nah, monggo. suaranya jelas nggak? Jelas sekali, aman. Ya. Ya, punten mau nanya nih Mas. Ya salam kenal juga, salam kenal sebelumnya. Aku Dela. Mungkin aku ini sih lebih tertarik ke pendidikan yang tadi Mas bilang kan banyak yang nikah muda kayak gitu. Nah, sebelumnya tuh udah ada yang pernah sosialisasiin dan dampak apa ya, ada kemajuan nggak dari masyarakat setempatnya gitu? Oke, Mbak Adela, salam kenal juga. Bagus sih pertanyaannya. Ada yang sudah sosialisasikan belum? Nah, selama pengetahuan saya Mbak ya, untuk saat ini di Selong Belana khususnya Mbak ya, belum ada yang mensosialisasikan terkait dengan nikah muda ini. Akan tetapi para pemerintah desa, para pejabat desa hanya memberikan bahwa undang-undang seperti ini dilarang itu aja. Tetapi untuk sosialisasi seperti anak KKN memberikan penjelasan bahwa nikah muda seperti ini dilarang jika di bawah umur, itu masih belum ada Mbak. Jadi peluang besar mungkin bisa teman-teman jika berkenan untuk melanjutkan pengabdiannya di Selong Belana, salah satu targetnya adalah sosialisasi terkait ini. Karena memang belum ada secara konkret dalam pembahasan terkait dengan sosialisasi nikah muda. Soalnya gini, di Selong Belana juga ada beberapa janda dan duda yang mana mereka pelaku dari nikah muda, sehingga anak dari pasangan tersebut yang sudah bercerai itu ya sedikit tidak ada kewalahan, kebingungan mana yang harus dia ikuti terkait dengan dan juga terkait dengan ekonomi mereka. Jadi seperti itu. Jadi mereka kalau nikah muda itu tidak terlalu memandang ekonomi Mbak ya, tapi keyakinan mereka bahwa mereka pasti kedepannya akan hidup langgeng ya, tapi kan realitanya berbeda Mbak ya. Nah itu yang perlu disosialisasikan. Peluang untuk teman-teman mungkin masih bisa lah untuk membantu masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman bahwa janganlah nikah muda dulu sebelum selesai pendidikan, minimal seperti itu Mbak ya. Terima kasih Mbak Adela, terima kasih. Ini sih mungkin pertanyaan dasar kayak, tapi kalau misalkan anak-anak di sana kita kasih kegiatan kayak gitu, tapi mereka interesting kan, maksudnya mereka masih tertarik gitu.
Kalau untuk anak-anaknya sendiri Mbak, mereka sangat senang kalau datang kakak-kakaknya dari mana itu, entah dari manapun itu ya. Kalau ada kakak-kakak datang dari luar, itu mereka sangat senang. Tapi mereka juga malu kalau nggak ditawarin untuk bercanda gurau dan lain sebagainya. Kalau nggak diajak mereka juga malu. Oh, iya. Justru mereka welcome anak-anak di sana. Sekarang ini Mbak ya. Sekarang ini di Solong Belana itu ada anak KKN Mbak dari Surabaya. Nah, sekarang itu ada anak KKN dari Surabaya. Jadi saya lihat perkembangannya itu ya memang dilihat dari kemajuannya mereka mengembangkan TPK-TPK-nya. Terus anak-anak dari sana juga ada sangat welcome. Nah, tapi masalahnya di satu sisi anak-anak itu juga ada yang bekerja karena masih kecil, ada yang bekerja dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dibantu nanti di sana sama anak-anak Mbak ya. Intinya mereka welcome kedatangan kakak-kakak. Oh, oke. Makasih ya Mas atas jawabannya. Makasih Mbak Dela. Ya, yang bisa open kamera, ya open kamera. Semuanya aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Terus yang tadi Pak, yang anak Surabaya itu, yang KKN itu masih di situ atau kapan selesainya, Nggih? Pak Ardi, Mas Ardi. Wah, kemana deh? Tes. Gimana Pak Noval? Nah, tadi kan ada KKN yang dari Surabaya. Nah, Nah, itu kira-kira kapan selesai dan nggak apa-apa dan ada selesainya sebentar lagi kok Pak. Selesainya sebentar lagi, akhir Agustus ini udah selesai. Oh iya. Ya. Monggo. Ini monggo silakan. Yang belum kesentuh silakan ditanyakan. Saya izin bertanya lagi. Iya, monggo. Tadi tertarik dengan mungkin dari segi perekonomian dari masyarakat setempat yang sekiranya mereka itu kan di masa pandemi ini kan menurun akan yang pariwisata dan sebagainya. Apa dari mereka sekiranya ada produk-produk atau yang dibuat dari mereka ya produksi mungkin dari ikan dan sebagainya itu apakah jadi untuk memutarbalikkan perekonomian mereka itu apakah jadi gitu? Halo? Iya. Lanjut, Mas. Mirza. Itu tadi, apakah dari mereka di masyarakat setempat itu sekiranya ada produk-produk yang dihasilkan dari mereka, misalnya ada ikan, nanti dibuat asinan seperti apa, ataupun mungkin produk siapa yang sekiranya untuk memutarbalikkan perekonomian mereka. Kan dari pariwisata tentunya kan sangat down sekali untuk terkait dengan ya mungkin saat ini pandemi juga. Kok sinyal saya putus-putus ya suaranya? Jelas nggak? Halo, jelas nggak? Mas Ardi. Putus-putus ya? Gimana? Intinya pertanyaannya, Mas Mirza aja jelasin. Bentar Pak. Sampean ini aja dulu, bicaranya sebentar aja dulu, bentar. Ya. Ya, karena mungkin Mas Ardi ini masih di apa perjalanan ke Mataram ya, ke UIN Mataram rasanya tadi tuh kalau lihat rektoratnya. Jadi monggo teman-teman, saya rasa bagus-bagus pertanyaannya. Sentuh semua bidang kalau perlu. Tadi kan pendidikan udah kesentuh, tapi belum spesifik di Desa Balana itu di spesifik
ke dusun itu gitu kan, dusun apa yang akan kita tuju gitu kan, itu ada sekolah apa aja kayak gitu. Tadi disebut SD, SMP, SMA. Awal-awal saya nanya itu masih SD SMP kalau nggak salah. Nah, itu terus kesehatan itu kan kemarin saya telisik itu kan ada posyandu katanya. Terus semisal rumah sakit itu ada atau enggak gitu kan, itu perlu juga. Terus tadi mengenai tentang ekonomi bagus. Semisal satu lumpuh kan ada dua kakinya. Perekonomian dalam pariwisata kan lumpuh lah istilahnya. Tentunya perlu ada stimulus. Nah, kan ada dua lagi, nelayan dan pertanian kayak gini. Nah, ini kayak gimana tadi juga mirip dengan Mas Mirza, itu juga bisa ditanyakan ya. Terus mengenai lingkungan itu yang bisa dikelola, terus pantai itu yang bisa kita kontribusikan juga apa, nanti bisa ditanyain juga. Saya rasa itu teman-teman, nanti bisa lebih spesifik kan biar enak kayak gitu. Ini bisa dibuka kameranya nggak nih 4 nih? Semuanya nih, Mas Mirza, Mbak Adel, terus Mas Randi sama Mbak Nurul. Kalau Mas Randi itu semisal di ini nggak jauh beda ya dengan Pulau Tunda tuh, masih basisnya basis pantai ya, betul nggak? Jangan di mute semua aja, iya kan? Nggak jauh beda saya rasa. Dibuka aja mic-nya sama kameranya, jangan sungkan-sungkan. Ini juga banyak teman-teman dari UIN ya, dari UIN. Jadi kita mudah untuk cari informasi. Tadi juga ada tesis ya. Nanti harapannya tesis ini saya follow up untuk jadi latar belakang di proposal. Nanti kan Mas Randi juga bisa garap covernya. Covernya sebenarnya ada untuk template-nya, nanti bisa dimodif lah. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terus ada apa lagi ya tadi ya? Kita diskusi aja dulu. Saya rasa coming soon itu kalau pakai foto asli itu makin cakep, Mas Randi. Foto asli dari tempatnya. Izin masuk, Mas. Iya. Kalau yang Mas Randi kan kayak ya? Desain ini ya, desain apa? Bukan animasi juga sih. Ya korel gitu ya. Iya Kak, itu sebenarnya saya itu pakai foto juga sih Kak, foto kayak daerahnya. Terus nanti saya tambahin itu kayak apa ya? Kayak brush gitu. Jadi biar nanti kalau misalnya mau letak fontnya itu biar bagus gitu. Jadi digabung gitu. Dikombinasikan gitu Kak. Oke. Iya, ini Mas Mirza kurang lebihnya ya sama, pakai kapal nanti lewat Perak. Setelah itu ke pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar di Lombok. Itu biayanya sekitar 90.000 satu orang. Itu enggak ada apa-apa, itu enggak dihitung. 92.000 ya. Oh, 92.000 iya. Ya, untuk anunya 92.000. Ini kapalnya doang ya, kapalnya doang.
kapalnya, lain semuanya kita urus Oke. dan lain-lain. Oh ini ada ini, Mas Agus juga. Monggo bisa nanya-nanya teman-teman. Nggih. Tadi mungkin yang disampaikan saya belum menjawab ya Mas terkait dengan ekonomi. Oh iya. Mas Agus? Ya. Halo. Nggih. Saya Mas coba Mirza mau nanya. Tidak ada tadi yang disampaikan terkait perekonomian bisa didengar Mas Andri? Lanjut nggih. Oh, ini lagi ya. Sinyalnya hilang. Oh iya. Nggih. Mas Noval? Dalam. Halo. Ini dalam rangka kegiatan apa Mas Noval? PKM Ini dalam apa? ini anu apa NGO, lembaga pengabdian masyarakat. Oh. Bukan IKMP, Ada yang bukan diselenggarakan. IKMP. Oh, yang diselenggarakan oleh IKMP. Bukan. Yeci. Siapa? Yeci. Siapa? Yeci. Oh. Oh iya. Saya kira IKMP saya dengar tadi. Enggak, bukan. IKMP belum ada program pengabdian. Oh iya. Disupport oleh lembaga? Kita independen. Jadi ceritanya gini. Dulu waktu saya presentasi di Johor Bahru, Malaysia, ketemu sama Mas Oki, ketemu sama Mbak Nurul, akhirnya mendirikan Youth Empowerment Center of Indonesia, lembaga pengabdian masyarakat. Nah, terus kita legalkan di Kemenkumham, alhamdulillah udah turun, dan udah ada 2 program nasional. Kemarin udah pernah di Samosir, di desa Donggorni Huta. Kemarin di Sumeneb, di Legung Timur. Emang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok sengaja emang untuk implementasi ilmu lah. Oke, bagus sekali programnya. Dan ini difasilitasi oleh? Jadi kita punya program, kita punya proposal, kita punya kas, ya independen. Oh. Ya, Siap. sepertinya kita kerjasama. Biasanya dapat dana dari Kemenpora sama Kemendikbud. Oh iya. Dan sebagian besar dikelola. Bagus sekali Mas Noval. Nanti kalau semisal sudah fix ya tujuannya ke Lombok, nanti kami bantu segala hal yang memang perlu membutuhkan bantuan, dan itu masih bisa kita bantu. Saya siap bantu gitu. Terus ini di Telong Belana ini kan pasti ada kayak organisasi pemudanya nih. Betul. Setiap desa memiliki organisasi masing-masing. Kalau di naungan
pemerintah desa itu kan biasanya KTI yang memiliki organisasi. Nah, nanti kalau yang di ekstra pemerintahan ya bisa nanti komunitas-komunitas pemuda misalkan. Di situ saya belum tahu komunitas-komunitas pemuda yang ada di Selung Belanak, saya belum tahu. Yang jelas kalau KTI setiap desa punya itu untuk organisasi yang di lingkup desa. Yang tentunya ya tetap melibatkan seluruh pemuda dan terjun kepada masyarakat. Ya, Bilang aja deh. juga apa? Saya Bilang. eh, Kamu? Nah, ini aja terus. sering ke luar negeri dan ditanya, terus gimana Indonesia? Makanya ya ini jawaban juga ke desa-desa terpencil. Tadi monggo Mas Mirza di ini diulang lagi pertanyaannya. Oke, Mas Naval. Nuwun. Baik. Terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Andri, itu saya tanyakan terkait dengan ekonomi yang saat ini mungkin di masyarakat setempat sebenarnya saat ini kan pandemi juga karena banyak juga sektor-sektor pariwisata yang sebenarnya turun karena situasi turis juga nggak datang, dan juga mungkin dari sektor-sektor yang lain perjalanan dan sebagainya menyulitkan, mungkin ada surat vaksin dan sebagainya, itu menjadi ya halangan juga dari mungkin turis-turis juga. Nah, apakah dari masyarakat setempat mungkin di desa Selong Belanak ini ada sedikit produk-produk yang ditawarkan atau dikirim keluar daerah yang sekiranya mungkin contohnya ya ikan asin ataupun kerupuk-kerupuk apa yang terbuat dari ya produk-produk lokal lah sekiranya home industry itu, apakah dari mereka itu ada menciptakan seperti itu? Mungkin sekiranya kalau misal ada seperti itu kan bisa menciptakan ya menambah ya penghasilan masyarakat, juga daerah juga bisa ditambah juga terkait dengan masalah tersebut. Mungkin itu Mas, monggo bisa. Lobster, kalau ikan masih di Kalau ikan masih masih di wilayah lokal lah Mas. Kalau ikan, yang jadi sasarannya mereka itu ada kemarin waktu saya tanya sama nelayan sekaligus guide-nya, itu lobster Mas. Nah, cuman mereka nggak tahu gimana, karena mereka juga cari PT yang mau mengambil lobster itu. Nah, jadi kalau lobster itu bisalah sangat berpeluang kalau lobster di sini untuk produksi bisnisnya. Salah satunya ya itu. Maaf ya Mas, saya sambil nyetir. Gak apa-apa Mas. Berarti produk lokal yang sebenarnya ada itu lobster ya Mas? Dari lokal ya. Produk lokal sebenarnya tenun Mas, yang sudah berjalan tenun, yang sudah berjalan. Tetapi yang karena pandemi ini Mas ya, jadinya ada beberapa produk yang vakum. Salah satunya itu ya lobster. Karena mereka para nelayan di sana mencari makanan mereka itu ikan dan lobster itu. Jadi produk-produk yang mereka jual itu pun apa yang mereka dapatkan dari laut itu. Dan kebanyakan sih memang kalau nggak ikan ya ikan biasa dan lobster. Dan sedikit tambahan Mas Naufal untuk inovasi masyarakat ya terkait dengan majunya ekonomi dari segi bisnis misalkan. Di desa Selong Belanak itu sendiri memang masyarakatnya masih belum memiliki SDM untuk membangun bisnis ya terkait dengan usaha-usaha yang memang dimiliki, sehingga belum mampu tembus ke tahap nasional ataupun tahap perdagangan antar daerah. Jadi penghasilan rata-rata masyarakat yang ada di Selong Belanak terutama dari segi nelayan itu berputar di lokal saja.
ada pengepul datang beli terus jual di pasar sendiri. Jadi belum ada inovasi-inovasi untuk mengemas bagaimana usahanya itu akan tembus ke nasional atau tembus ke taraf perdagangan antar daerah, ya begitu ya, impor antar daerah bahkan ke mancanegara itu belum ada. Masih kekurangan SDM lah pada intinya untuk mengemas hal-hal tersebut. Iya, iya. Kalau apa melihat kemarin di Legung Timur itu juga potensi laut terkhusus ikannya tuh berlimpah. Terus akhirnya kita buat yang bidang ekonomi itu buat sambal cakalang. Nah, itu kita di packaging, ada plastik packagingnya, ada juga yang botol. Akhirnya bisa awet dan juga bisa dikirim. Tapi harapannya juga apa yang kita terjunkan kita diterapkan lagi kayak gitu. Itu Mas Mirza. Oh iya, bagus. mungkin. Mas Mirza mungkin. Bagus itu Mas Napal kalau punya inisiatif seperti itu nanti bisa sosialisasi di masyarakat nelayan bagaimana caranya agar ya bisa dikembangkan lah seperti inovasi-inovasi yang telah disebutkan tadi, dikemas tahan lama, bisa dijual di beberapa daerah gitu. Betul. Monggo, yang lain misalnya Mas Ardi sama Mbak Dewa, Mas Randi. Udah bekeluran ya. Gimana? Iya, Pak Noval. Cukup. Senin lah mana Oke. berbeda tentang mana aja. Gimana Mas Randi, Mbak Dela, Mas Mirza? Ada lagi? Dari saya sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Mas Mirza? Nggih, cukup Kak Rizal. Mbak Dela? Cukup, Mas. Oke. Mungkin cukup itu dulu Mas Ardi, Mas Agus, dan Mas Mirza, Mas Randi, dan Mbak Adela. Mohon maaf yang lain tadi kendala jaringan karena ada yang di Aceh, ada yang di Kalimantan ya. Ada banyak yang pulang kampung tentunya. Ini juga lintas daerah. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya Pak Ardi dan Pak Agus dan juga teman-teman panitia Mas Mirza, Mas Randi dan juga Mbak Adela. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, harapannya kita langsung follow up ya Mas Mirza selaku ketua panitia, project leader segera di ini karena kita Agustus nih ya harusnya udah terjun lapangan untuk survei ya. Kita harus berlari kemarin karena kita ada ini dinamika untuk tempat pengabdiannya emang perlu intensif untuk komunikasinya. Itu saja sekali lagi terima kasih Pak Ardi dan Mbak Agus. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas informasi dan juga arahan dan lain-lainnya. Kita akan follow up dan kita akan teruskan. Ada closing statement Pak Ardi atau ada kata-kata terakhir sebelum ditutup? Closing statement saya begini. Nah, gimana? Saya sambil nyetir, mohon maaf ya. Jadi Gak apa-apa, santai. di masa pengabdian. Oke. Jadi di masa pengabdian itu kita tidak mencari materi ya, tapi kita mencari pengalaman. Yang mana pengalaman itu bisa membawa kita ke masa depan. Dan juga masa depan itu yang akan memberikan kita pencerahan. Bagaimana kita akan melakukan hal ini dan kita bisa memberikan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang salah dan mana yang benar. Itu aja sih Pak. Dan kebetulan pada bulan Agustus ini di hari kemerdekaan, maka kesimpulan saya satu Pak.
Nah, gimana tuh? Nah, kesimpulan saya satu, yaitu merdeka. Oke. Iya nih, Indonesia nih harus merdeka nih. Dalam pikiran dan tindakan. Mungkin itu saja ya teman-teman. Nanti Mas Mirza silakan dijauhi lagi, di follow up teman-temannya. Ini nanti rekamannya saya kasihkan untuk yang tadi jaringannya bermasalah yang ada di Aceh dan ada di Kalimantan, Mbak Nurul dan Mas Beni tadi. Ya, nanti bisa ini sebagai backupnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas. Yes, Terima kasih semuanya. Ayo Pak, sampean kelompok lah. Sekarang. Apa? Itu rekamannya mau kita ditelepon aja dah. Apa? Itu orang-orangnya random. Jadi se-Indonesia. Itu panitia. Ada yang bening-bening enggak? Ini direkam soalnya. Sih dulu. Samatin dulu. Jangan. Wah, bahaya ini. Bukan kan